Program Bupati Berkantor di Desa atau Bungan Desa ke-61, yang dikembangkan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 menyasar Desa Peken, Belayu, Kecamatan Marga, Tabanan. Bungan Desa yang selalu ditunggu-tunggu dan disambut hangat krama atau warga karena berdampak pada semua hal, khususnya persoalan-persoalan di desa ini, diawali dengan penyerahan bantuan untuk keluarga miskin ekstrim bernama Inyoman Sutama. Penyerahan dipusatkan di Rumah Sutama di Banjar Dinas Pekandelan, Desa Peken, Belayu. Keluarga tukang bangunan ini memperoleh bantuan 30 juta rupiah untuk biaya bedah rumah. Bupati juga menyerahkan bantuan dana untuk anak Sutama serta paket sembako dan vitamin. Selanjutnya Bupati Sanjaya yang didampingi Sekda Tabanan I Gede Susila dan anggota DPRD Tabanan Putu Eka Nur Cahyadi beserta rombongan menuju Puri Gede Belayu untuk menyaksikan aktivitas tenun cak-cak bernama Sekar Jepun, Belayu. Aktivitas tenun cak-cak ini nyaris punah karena kurang diminati generasi muda. Hanya 7 penenun saja yang tersisa di kelompok tenun ini. Sanjaya menyaksikan dari dekat ibu pewaris keahlian tenun cak-cak yang mahir menenun kain bernama I Gusti Ayu Suwarti. Perjalanan berikutnya Bupati Sanjaya bersama rombongan menuju kantor Perbekel Desa Peken untuk mengajak siswa-siswi SDN 1 Peken, Belayu, agar gemar membaca. Sanjaya juga menyerahkan buku ke anak-anak di mobil perpustakaan keliling, sekaligus meresmikan gedung TK Widya Manggala, Desa Peken. Acara yang ditunggu-tunggu generasi muda Tabanan yakni arahan kepada calon pengantin atau catin mengenai program Semara Ratih. Pasangan catin saat itu, Kadek Wahyu Pramaputra, usia 27 tahun, dan Wayan Desi Handayani, usia 27 tahun, diedukasi oleh Bupati Tabanan mengenai kesehatan fisik, reproduksi, dan stunting, sebelum mereka menuju mahligai pernikahan. Catin ini juga diberi pengetahuan mengenai kesiapan berumah tangga atau siap nikah dan hamil, sehingga anak mereka tidak sampai menderita stunting. Semua petugas kesehatan, baik bidan maupun dokter di desa dikerahkan untuk memberi pemahaman ke catin, termasuk mengenai risiko kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sedangkan kalangan ibu rumah tangga diberi kacamata gratis dalam acara layanan kesehatan. Sebanyak 108 kacamata diserahkan ke ibu-ibu di Desa Peken, Belayu. Di bagian lain pada acara yang sama juga dilangsungkan pelayanan oleh OPD mengenai pembuatan KTP dan KK, pelayanan perizinan, pembayaran PBB dan samsat keliling. Masyarakat setempat sangat antusias menyambut program Bungan Desa ini karena mampu menyentuh semua lapisan masyarakat berkat layanan langsung mengenai berbagai hal di tempat. Pada penghujung acara, Bupati Sanjaya kepada wartawan mengungkapkan berbagai hal ditemukan dalam acara ngantor di desa ini yang menandakan Desa Belayu banyak punya potensi yang dapat dikembangkan. Ini kita pemerintah Kabupaten Tabanan, saya khususnya memiliki sebuah program Bupati Ngantor di Desa, Bungan Desa yang ke-61. Kebetulan di Desa Peken, Belayu, dan Kecamatan Marga. Kebetulan saya didampingi oleh Bapak Putu Eka Nur Cahyadi selaku Ketua Fraksi PD Perjuangan yang memang sebagai dapilnya. Dan saya hadir di tengah-tengah masyarakat bersama Sekda dan jajaran semua OPD yang terkait yang memberikan pelayanan masyarakat. Bidang kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, kerja, pelestarian adat agama budaya. Semua pelayanan apapun yang ada di Tabanan kita langsung tadi berikan dari pagi sampai saat ini kita layani masyarakat. Kedua, juga kami memadukan program. Apa yang ada di desa yang belum selesai kami padukan dengan program kabupaten sehingga mempercepat proses pembangunan di desa. Juga salah satu juga mempercepat proses pembangunan di kabupaten. Kalau di desanya semua udah maju, saya yakin kecamatan dan kabupaten akan maju. Itulah program berkantor di desa yang langsung kita aplikasikan. Program ini menyentuh masyarakat desa yang memerlukan, sehingga terjadi interaksi dengan masyarakat desa, termasuk tadi memberikan program stunting. Bagaimana di Tabanan ini sepanjang saat bisa turun stuntingnya dengan program ini, dan bila perlu nanti nol stunting di Tabanan. Kedua juga di bidang kesehatan, tadi kita melihat juga masyarakat yang ada kemiskinan ekstrim. Ini tugas pemerintah bagaimana pemerintah mengedukasi, memberikan bantuan kepada masyarakat dan mendorong sehingga tidak terjadi lagi kemiskinan ekstrim di Tabanan. Sekarang semua berjalan baik dan lancar di Kabupaten Tabanan. Yang menarik tadi apa yang Pak Bupati temukan di sini, Pak? Tadi banyak hal yang kita bisa temukan di sini. Salah satu kan potensi desanya. Potensi desa itu adalah bagaimana desa
Desa Peken ini, di Belayu ini, saya lihat banyak UMKM dan IKM. Kedua juga bahwa dari zaman dulu sampai sekarang ada kearifan lokal tentang tenun cak-cak ini. Itu tenun cak-cak hanya dilakukan masih ada 3 orang. Ini sesuatu yang harus cepat ambil langkah strategis untuk bagaimana mengembangkan lagi tenun ini sehingga Tabanan memiliki kearifan lokal ciri khas yang tidak ada di daerah mana. Ini perlu dilestarikan. Nah, mudah-mudahan nanti melalui peranan Dekranasda bisa meng-up tenun cak-cak ini sehingga orang masyarakat bisa ikut rame-rame membudayakan tenun ini. Kabupaten lain bisa, kenapa Kabupaten Tabanan tidak? Saya yakin dengan kedekatan pemerintah, dengan pendekatan melalui OPD terkait, saya yakin tadi sudah saya buat skema sehingga nanti ke depan bisa pelestarian puri termasuk pelestarian tenun Kabupaten Tabanan. Begitu juga tadi saya menarik dilihat di sini adalah desa ini banyak ukir-ukiran. Ternyata masyarakat di daerah Marga Belayu ini masyarakatnya di Peken juga salah satu ukir-ukiran batu, kayu ini sangat luar biasa. Bukan hanya untuk masyarakat setempat tapi termasuk sudah bisa kemana-mana. Bahkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri bisa udah dilakukan. Jadi ukiran ciri khas Tabanan ini juga sangat luar biasa. Nah, tugas kita di pemerintah bagaimana mendorong masyarakat untuk mempermudah perizinan. Tadi ada ratusan tadi mengurus izin WSS, itu artinya apa? Semangat masyarakat untuk berwirausaha di sini tinggi sekali. Harapan kita dengan berkantor di desa melihat secara langsung existing daripada bagaimana ekonomi masyarakat yang paling mendasar. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.